Semuanya, dalam sebuah rapat antara DPR dengan Pertamina kemarin, salah seorang anggota DPR RI atau Andre Rosiade tiba-tiba cerita bahwa dirinya diserang sama buzzer-buzzer Ahok. Wah, saya diserang nih. Saya bangun pagi tiba-tiba banyak yang mention saya. Saya terus terang bingung gitu, karena Ahok sudah nggak di Pertamina gitu ya. Rapat antara DPR RI dengan Pertamina ini kan ya harusnya fokus kepada kasusnya, bukan kepada Ahoknya. Ngapain bawa-bawa Ahok? Ahok nggak ada di situ. Dia udah mundur dari komisaris utama gitu kan. Dia juga bukan anggota DPR RI, dia bukan bagian dari Pertamina lagi, dan jadi kayak nggak nyambung tiba-tiba cerita bahwa dirinya diserang sama buzzer-buzzer Ahok. Tapi kayaknya Andre Rosiade ini sangat emosional sekali gitu ya. Dia ada buktinya saya katanya. Saya sudah screenshot tuh akun-akun yang 0 follower. Followernya nggak ada. Gambarnya juga nggak ada. Ada buktinya katanya. Ini Ahok ini cuma cari panggung. Ya, ini terus terang lucu sekali gitu. Ini kan rapat antara DPR dengan Pertamina. Ngapain ngebahas Ahok? Ahok ngapain? Ngapain coba? Dan pihak Pertamina ketika Andre Rosiade bicara seperti itu, bahwa dirinya diserang sama buzzer Ahok, bahwa Ahok cari panggung dan sebagainya, ya Pertamina bisa ngapain? Emangnya Pertamina bisa negur Ahok? Nggak bisa gitu. Lah, wong Ahok bukan staf atau karyawan di Pertamina. Jadi rapat kemarin ini kacau sekali, dan saya nggak ngerti kenapa Andre Rosiade dibiarkan bicara terus seperti itu gitu, karena nggak nyambung. Harusnya kan gak usah gitu kan. Ini kan ibarat kalian sama istri kalian atau pasangan kalian tiba-tiba bicara mantan. Ngapain? Gak ada gunanya gitu. Dan kalau kita ngelihat cerita Andre Rosiade diserang atau kemudian dikomentari oleh banyak orang, atau menurut Andre Rosiade itu adalah buzzer-buzzer Ahok gitu ya, sebenarnya semua cerita atau orang yang mention atau menyebut nama Andre itu kan sebenarnya hanya bagian dari respon atas cerita dari masa lalu. Kan ceritanya hari ini Pertamina ada kasus korupsi Pertamina, ada kasus skenario untuk menurunkan penghilangan atau kilang-kilang yang ada di dalam negeri supaya mereka bisa melakukan impor dari Singapura. Itu kan yang terjadi hari ini gitu ya, bahwa ada kasus yang sangat besar sekali yang kerugian negaranya sangat mengejutkan karena hampir 1.000 triliun rupiah. Jadi ini kasus yang sangat besar gitu ya. Ini kasus Pertamina yang membuat mungkin banyak investor jadi nggak terlalu percaya lagi kepada Indonesia gara-gara kasus ini. Ini kasus yang sangat besar sekali gitu. Nah, dulu gitu ya, di zaman beberapa tahun yang lalu, itu Andre Rosiade pernah meminta kepada presiden, pernah meminta kepada pemerintah untuk mencopot atau memecat Ahok katanya. Karena Ahok ini hanya mengumbar aib Pertamina. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ternyata aib Pertamina itu terbongkar gitu lewat Kejaksaan Agung gitu kan. Itu awal mula ceritanya, itu silsilahnya gitu kan. Jadi sekarang orang-orang jadi bertanya-tanya gitu. Dulu ada orang yang ketika Ahok bicara bahwa di Pertamina ini ada banyak kasus korupsi dan sebagainya, ada orang yang gerah nggak terima, yang meminta Ahok dipecat. Sekarang terbukti Pertaminanya ternyata memang ada kasus korupsi yang sangat besar sekali. Makanya orang jadi bertanya kepada Andre Rosiade, dulu kenapa kamu minta Ahok dipecat? Jangan-jangan kamu pelindungnya gitu ya, pelindung Pertamina, jangan-jangan kamu juga ikut menikmati dan sebagainya. Itulah yang menjadi kerangka logika orang-orang menyerang Andre Rosiade atau mempertanyakan Andre Rosiade ini di mana gitu. Karena ketika muncul kasus korupsi Pertamina yang sedemikian besar seperti sekarang, itu kan sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ahok sudah mengingatkan. Baru terbuka sekarang memang, tapi beberapa bulan yang lalu sudah diingatkan. Dan ketika dulu diingatkan, Andre nggak terima. Itulah alasan orang menyerang Andre hari ini gitu. Atas cerita-cerita atau skenario di masa lalu. Jadi kalau dia hari ini diserang, bukan karena diserang sama buzzer, enggak, karena ucapan dia sendiri yang dulu meminta agar Ahok dipecat atau tidak lagi berada di Pertamina gitu. Jadi orang beranggapan Andre Rosiade ini jangan-jangan pengen nutupi masalah yang ada di Pertamina gitu. Karena nggak setuju Ahok membuka aibnya. Padahal memang ada, terbukti ada gitu. Jadi itu logika sederhana saja kenapa orang-orang menyenggol atau memention Andre Rosiade. Dan selain itu, Ahok sebenarnya dalam kasus ini gitu ya, nggak ada hubungannya
Jauh lah dia itu ya. Ini kan yang kena kasus korupsi itu kan Patraniaga, anak usaha Pertamina. Sementara Ahok komisaris utama Pertamina, bukan komisaris utama di Patraniaga, bukan di tempat atau di perusahaan yang melakukan pengimporan atau melakukan skenario-skenario supaya kilang-kilang yang ada di dalam negeri ini tidak terlalu bagus atau tidak maksimal. Ahok nggak ada hubungannya sebenarnya gitu, tapi ya sama-sama Pertamina saja. Nah, kenapa kemudian Ahok masuk dalam kasus ini, kenapa kemudian disebut-sebut dalam isu ini, gitu ya, meskipun sebenarnya nggak ada hubungannya terkait pengadaan dan sebagainya, gitu ya, karena Ahok ini diserang juga sama buzzer-buzzer yang entah itu siapa. Tapi kalau bisa mau kita sebutkan kelompoknya, ini kira-kira buzzer anti PDI Perjuangan lah gitu ya. Yang apapun masalahnya, apapun kasusnya, apapun isu dan korupsinya, yang salah pasti PDI Perjuangan. Gitu. Ada tuh kelompok-kelompok seperti itu. Sehingga ketika muncul kasus Pertamina untuk pertama kalinya, mereka langsung mencari cara untuk bisa menyerang PDI Perjuangan gitu. Disebutlah nama Ahok, bahkan ada yang bikin YouTube katanya Hasto juga terlibat. Ada tuh ya, kayak gitu. Hasto juga dituduh gitu ya. Nanti ini dari KPK juga akan sinkron dan pokoknya nih ya namanya buzzer gitu ya. Memang kelompok-kelompok binaan dari kubu tertentu gitu ya. Ya setidak logis apapun mereka itu akan sampaikan gitu ya. Ya namanya instruksi atau perintah jalan aja gitu kan. Itulah kenapa kemudian Ahok masuk ke dalam kasus ini. Padahal nggak ada hubungannya. Kalau Ahok tidak diserang atau Ahok tidak disenggol-senggol oleh para buzzer-buzzer anti PDI Perjuangan ini, nggak akan dia muncul dan kemudian ikut wawancara di beberapa media. Nggak akan dia kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang keras terkait Pertamina dan aib-aibnya. Nggak akan gitu. Ya, tapi karena dia disenggol, itulah yang membuat dia jadi tertarik. Dia kan emang nggak bisa ditantang orangnya, Ahok ini panasan gitu ya. Jadi itulah awal mula ceritanya gitu. Ahok kemudian bisa bersuara seperti sekarang, sekeras ini, ya karena ada orang-orang yang menyenggolnya. Padahal ini gak ada kaitannya sebenarnya. Jadi siapa yang menyenggol duluan, kelompok mana yang kemudian menyinggung Ahok terkait kasus Pertamina ini, itulah yang seharusnya dilacak. Ini kubu yang mana gitu ya? Ya pasti dari kubu yang bukan PDI Perjuangan gitu ya, orang-orang dari anti PDI Perjuangan. Ya terserah, dicek aja dari kelompok yang mana. Baru kemudian itu bisa dianalisa. Ini sebenarnya perintahnya siapa gitu ya. Jangan kemudian menyalahkan buzzer-buzzernya Ahok hari ini yang kemudian memention Andre Rosiade. Karena kalau orang-orangnya atau buzzer-buzzernya Ahok atau pendukung-pendukungnya Ahok memention Andre Rosiade, itu murni karena ucapan dia di masa lalu. Dan yang nggak terima bahwa aib Pertamina dibongkar. Itu gara-gara Andre Rosiade sendiri gitu. Nah sekarang ada aib Pertamina atau masalah korupsi Pertamina benar-benar terbuka gitu ya. Jadi ya jangan salahkan buzzer-buzzer atau pendukungnya Ahok gitu. Salahkan kenapa dulu Andre Rosiade tidak setuju, kenapa dia tidak mau aib Pertamina itu dibuka. Padahal memang ada ternyata gitu ya. Tapi ya kalau sekarang sih nasi sudah menjadi bubur gitu ya, sudah terlanjur gitu, dan hari ini Ahok sudah juga hadir di Kejaksaan Agung, sehingga ini selanjutnya tinggal melihat seberapa banyak data yang akan dibuka ke publik. Karena bagaimanapun data-data yang dimiliki oleh Ahok itu kan data-data yang tertutup gitu ya, sehingga tidak bisa dibuka di media dan hanya bisa dibuka di persidangan kalau persidangannya dibuka atau bisa ditonton secara live. Tapi kalau melihat dari tanda-tandanya sekarang bagaimana DPR tidak mau melakukan membentuk panja ataupun pansus, dan kemudian Kejaksaan Agung nampaknya juga tidak terlalu fokus lagi mengurusi kasus ini, dan nampaknya hanya dicukupkan kepada beberapa orang yang sudah menjadi tersangka hari ini, maka penelusuran atau bersih-bersih Pertamina mungkin ya sudah selesai sampai di sini. Karena kalau dibersihkan sampai ke ujungnya, sampai ke akar-akarnya, jangan-jangan ratusan orang bisa terkena. Jadi udahlah, cukup 9 atau 11 orang yang menjadi tersangka dan setelah itu selesai gitu ya. Ini dianggap sudah menjadi. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Nes 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Saudara Ali Purrahman terkait rapat DPR yang membahas masalah kasus korupsi Pertamina. Nah, tentu ada beberapa anggota DPR yang mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan bagaimana rapat tersebut. Dan saya juga tidak terlalu menyaksikan sebetulnya, nggak menyaksikan secara clear, tapi
ada beberapa video yang saya lihat pada saat debat tersebut itu lebih cenderung masalah yang dibahas di sana adalah Ahok, ya Ahok gitu ya. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bung Ali Rahman tadi, ini rapat Pertamina kok curhat-curhatan masalah Ahok gitu ya. Ahok jadi pahlawan kesiangan, dia ini itu dan lain-lain sebagainya, itu dikatakan oleh Andre Rosiade. Tentu memang ya saya menilai ya nggak perlulah seperti itu untuk apa namanya membahas sesuatu hal yang mestinya kita tidak perlu apa namanya ya mengatakan seperti itu, Ahok inilah Ahok itulah. Ya kita perlukan adalah ketika ada seseorang yang berniat baik untuk membongkar kejahatan, ya harusnya kita dukung. Apalagi beliau-beliau itu kan anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, harusnya support, harusnya mendukung. Kalau bisa didorong terus, malah dibantu tuh Ahoknya untuk membongkar, mengungkap kasus kejahatan yang terjadi di Pertamina terkait korupsi yang beberapa hari yang lalu terjadi ya. Harusnya secara logika seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat ada apa sebaliknya di penyampaian tersebut, kenapa menyerang Ahok misalnya? Apakah jadi pembela koruptor atau bagian daripada mereka? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik, pertanyaan-pertanyaan rakyat Indonesia, apalagi seperti saya orang awam gitu ya. Lalu kemudian kita berharap ini memang betul-betul diperiksa ya, dituntaskan. Apabila ada yang menyerang orang yang ingin membongkar kejahatan, itu harus perlu diperiksa juga, tanda tanya juga tuh. Ya kurang lebih seperti itulah ya menurut saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.